Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ideologi negara Malaysia, yaitu rukun negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asila Febiani sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan pemateri kedua ada Aisyah Mufarokah, pemateri ketiga ada Dipania Putri Ambarsari, dan pemateri keempat ada Indah Sukma Lestari, dan pemateri kelima ada Aurelia Anaya Putri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama adalah pengertian dari rukun negara. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari rukun negara itu sendiri. Rukun negara adalah ideologi nasional yang mencangkup prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, nilai-nilai kebangsaan, dan norma-norma sosial yang mencangkup aspek agama, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Rukun negara juga mengungkapkan sikap, keyakinan, dan tekad rakyat terhadap bangsa Malaysia. Setiap warga negara wajib tunduk dan patuh terhadap apa yang diatur dalam rukun negara. Ideologi rukun negara dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1970. Nah, jadi rukun negara ini dibentuk untuk mengatur sikap-sikap masyarakat Malaysia, karena di dalam rukun negara ini mencangkup prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan masyarakat, nilai-nilai kebangsaan, dan norma-norma sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip di dalam rukun negara. Di dalam rukun negara ada 5 prinsip. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah dibuat atas kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Dalam kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Ketidakadaan agama dapat meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga bangsa dan negara. Prinsip yang kedua yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara berarti bahwa setiap warga negara harus berkonsentrasi penuh, taat, setia, jujur, dan ikhlas kepada Sri Paduka Dia yang Pertuan Agong. Prinsip ketiga yaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan negara merupakan sumber perundangan negara yang tertinggi. Jadi, prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi, dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara. Prinsip yang keempat yaitu kedaulatan undang-undang. Undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan dan kedaulatannya, perlu diterima serta dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup masyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Prinsip ini menuntut kita sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya serta pemeliharaan kedaulatannya. Dan prinsip yang terakhir ada kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah penting untuk hubungan antara satu sama lain, karena kesopanan dan kesusilaan dapat memelihara perilaku masyarakat dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Nah, itulah dia materi tentang prinsip-prinsip rukun negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar rukun negara. Nilai dasar rukun negara Malaysia bertujuan untuk memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa Malaysia, serta mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini juga mencerminkan kearifan lokal dan budaya masyarakat Malaysia dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di era modern. Nilai dasar ideologi Malaysia yang terkandung dalam konsep rukun negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah dibuat atas kepercayaan yang kokoh ke Tuhan. Dalam kepercayaan beragama inilah yang menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Jadi maksud dari nilai kepercayaan kepada Tuhan ini mengandung arti bahwa kepercayaan kepada Tuhan harus dijunjung tinggi dan menjadi dasar moral dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kepala Negara Persekutuan Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong atau biasa disebut
Raja Malaysia. Jadi Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Jadi Malaysia dipimpin oleh raja, maka dari itu maksud dari nilai kesetiaan kepada raja dan negara mengandung arti bahwa setiap warga negara Malaysia harus memiliki kesetiaan dan loyalitas terhadap raja dan negara, serta menjaga keamanan dan stabilitas negara. Yang ketiga adalah keleluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi, dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber hukum yang tertinggi. Fungsinya untuk melindungi setiap warga negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia diinginkan menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan konten dan latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Nah, nilai dari keleluhuran perlembagaan ini mengandung arti bahwa perlembagaan Malaysia harus dihargai dan dijunjung tinggi sebagai landasan hukum dan dasar negara. Lalu yang keempat, kedaulatan undang-undang. Nilai ini mengandung arti bahwa hukum harus menjadi landasan bagi pengaturan kehidupan sosial dan politik masyarakat serta menghindari adanya tindakan melanggar hukum. Yang terakhir ada kesopanan dan kesusilaan. Nilai ini mengandung arti bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain, setiap individu harus menjunjung tinggi nilai sopan santun dan etika yang baik. Jadi secara keseluruhan, rukun negara merupakan konsep yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, hukum, etika, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia. Oke, selanjutnya adalah C, perbandingan nilai-nilai dan ideologi yang dianut negara Malaysia dengan negara Indonesia atau ideologi Pancasila. Nah, sebelum kita mengetahui nih apa saja perbandingannya, maka sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa saja bagian dari rukun negara Malaysia tersebut. Nah, bagian rukun negara Malaysia itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah tujuan masyarakat Malaysia yang akan dibentuk melalui yang pertama itu mencapai persatuan yang lebih erat di antara seluruh komunitas. Yang kedua itu mempertahankan cara hidup yang demokratis. Yang ketiga itu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan di mana kemakmuran negara itu dapat dinikmati secara keseluruhan atau merata. Yang keempat itu membentuk sikap liberal terhadap tradisi budaya yang kaya dan berbagai corak. Dan yang terakhir adalah dapat membangun masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi secara modern. Nah, bagian rukun yang kedua itu adalah garis besar 5 prinsip pilar negara. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan, loyalitas kepada raja dan negara, supremasi konstitusi, aturan hukum, serta sopan santun dan moralitas. Selanjutnya yaitu perbandingan Pancasila dengan rukun negara. Perbandingannya dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila memang tidak terlalu terlihat karena ideologi rukun negara sebenarnya hampir mirip dengan Pancasila. Misalnya, bagian kedua dalam rukun negara yaitu percaya pada Tuhan. Dalam Pancasila ini sama dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, misalnya juga dalam Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama dengan bagian pertama sila ketiga rukun negara yaitu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan merata. Sebenarnya ideologi Pancasila dan rukun negara itu tidak terlalu berbeda, hanya poin-poin yang dimuat dalam rukun negara lebih banyak dijabarkan, namun dalam Pancasila lebih diringkas secara keseluruhan. Selanjutnya, D. Mengkritis nilai-nilai dasar dari ideologi Malaysia. Rukun negara adalah nilai dasar yang menjadi ideologi negara Malaysia. Namun, terdapat kritik terhadap nilai-nilai dasar rukun negara. Antara lain, yang pertama itu pengakuan keragaman budaya yang tidak memadai.
Nah, rukun negara ini tidak memberikan penekanan yang cukup pada keragaman budaya Malaysia. Padahal keragaman budaya merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat Malaysia dan harus diakui sebagai nilai dasar yang memperkuat integrasi dan harmoni. Lalu yang kedua, hak asasi manusia itu tidak diakui. Nah, rukun negara tidak mengakui hak asasi manusia sebagai nilai dasar yang penting. Padahal, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan kesejahteraan manusia. Kemudian yang ketiga, kesetaraan gender tidak dipertimbangkan. Nah, rukun negara ini tidak menganggap kesetaraan sebagai nilai dasar yang penting. Padahal, kesetaraan gender adalah salah satu nilai dasar yang memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, tidak memberikan pengakuan pada lingkungan hidup. Rukun negara tidak cukup menekankan perlindungan lingkungan hidup sebagai nilai dasar yang sangat penting. Padahal, perlindungan lingkungan hidup sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kelangsungan ekonomi. Perlindungan lingkungan hidup ini juga dapat membawa manfaat seperti mencegah bencana alam, meningkatkan keanekaragaman, mengurangi polusi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, menekankan pentingnya pengakuan pada lingkungan hidup ini dalam rukun negara Malaysia akan membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Yang kelima, tidak memperhatikan partisipasi politik. Rukun negara tidak memperhatikan partisipasi politik sebagai nilai dasar yang penting. Padahal partisipasi politik merupakan salah satu nilai dasar yang penting untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik. Dalam konteks Malaysia, meskipun hukum negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara rakyat, namun hal ini tidak berarti partisipasi politik tidak penting. Partisipasi politik ini seharusnya juga menjadi nilai dasar yang penting dalam rangka memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik di Malaysia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan rakyat Malaysia dan mempromosikan nilai ini sebagai bagian dari rukun negara. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi negara Malaysia adalah rukun negara. Rukun negara adalah ideologi nasional yang mencangkup prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, nilai-nilai kebangsaan, dan norma-norma sosial yang mencangkup aspek agama, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Nilai dasar rukun negara Malaysia bertujuan untuk memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa Malaysia, serta mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini juga mencerminkan kearifan lokal dan budaya masyarakat Malaysia dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era modern. Selanjutnya, saran. Rukun negara memiliki dasar yang penting untuk memperkuat integritas dan harmoni Malaysia. Namun, nilai-nilai dasar rukun negara perlu diperbaiki dan dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Nah, itulah dia materi tentang ideologi negara Malaysia, yaitu rukun negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan di dalam video presentasi kelompok kami ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.